Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan syukur Tuhan kalau di sore hari ini kami boleh berkumpul bersama sebagai satu keluarga besar di dalam Kristus. Kami tahu Tuhan, kami telah menjadi satu karena darah-Mu yang kudus yang telah dicurahkan Tuhan 2000 tahun yang lalu untuk kami semua. Karena itu Tuhan, kami bersuka cita. Karena Tuhan, kami punya pengharapan di dalam Engkau. Dan Tuhan, kami menjadi satu keluarga besar oleh karena nama-Mu. Bapa, kami berkumpul tempat ini, kami mau satukan hati kami Tuhan. Sebelum kami memasuki firman, kami mau Tuhan memfokuskan hati kami, pikiran kami ke dalam apa yang pesan yang mau Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu hari ini Engkau berbicara secara langsung kepada setiap daripada kami secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Saya percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami dan Kau berbicara kepada kami ya Bapa. Kami serahkan waktu dan tempat ya Bapa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau beracara Tuhan dengan sebebas-bebasnya tempat ini. Jamahlah setiap hati, setiap orang yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang datang dengan berbeban berat, mereka boleh pulang dan membawa Tuhan berkat-berkat-Mu. Amin. Berdoa demikian di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus yang kami sembah. Haleluya, amin. Shalom, saudara-saudari. Shalom. Hari ini tema saya adalah apakah hidupmu berbuah? Apakah hidupmu berbuah? Nah, saya mau undang kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama membaca firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang telah memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Silakan duduk. Jadi hari ini sebuah topik yang sangat penting yang perlu kita ketahui sebagai seorang Kristen. Dan bukan saja kita ketahui, tapi perlu kita hidupi.
yaitu hidup kekristenan yang berbuah. Nah, kehidupan kekristenan yang sejati itu pasti berbuah. Nah, sebelum itu semuanya sudah dapat handout ya. Oke. Jadi ada 4 poin penting yang saya mau sampaikan hari ini. Yang pertama adalah kita baca bersama-sama ya, ide utama. Hari ini Anda boleh lupakan semuanya, tapi jangan lupa yang satu ini. Oke? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hidupmu hanya akan berbuah lebat jika hidupmu melekat kepada pokok anggur, yaitu memiliki relasi yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin? Nah, gampang aminnya. Susah dihidupinya. Seberapa banyak kita melihat saat ini orang Kristen yang kelihatannya di luarnya sepertinya oke sekali, tetapi sebenarnya kehidupannya itu kacau, atau kehidupannya sudah jauh daripada Tuhan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar prinsip-prinsip bagaimana supaya kita sebagai orang Kristen punya kehidupan kekristenan yang berkemenangan. Dan bukan cuma slogan, tapi benar-benar kehidupan kekristenan yang berbuah yang kita hidupi. Nah, poin pertama adalah supaya kita bisa berbuah. Yohanes 15 ayat 1 sampai 2 berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Nah, yang namanya pengusaha, Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka pasti mau kalau menginvestasi, pasti mereka mau hasil yang banyak kembali. Saya adalah seorang pengusaha. Kalau saya investasi, yang pastinya saya ingin cepat kembali modalnya. Tidak ada yang namanya kita pengusaha mau kerja bakti. Ya, sama seperti itu, Bapa kita di sorga dikatakan juga seperti pengusaha yang mempunyai kebun anggur. Dan dikatakan di sini bahwa pokok anggurnya itu adalah Yesus sendiri. Kita ini adalah ranting-rantingnya, kita adalah cabang-cabangnya. Dan seorang pengusaha, kita tadi sudah pelajari, pasti mau investasinya itu cepat kembali. Sama seperti itu, kalau kita adalah ranting-rantingnya, Bapa di sorga menghendaki kita ini berbuah. Dan bukan hanya itu, Tuhan mau kita itu berbuah banyak, berbuah lebat. Dan maka itu, prinsip pertama yang kita perlu pelajari adalah kita harus rela dibersihkan. Ya, kita harus rela dibersihkan. Nah, dalam ilmu bercocok tanam, agar tanaman dapat menghasilkan banyak buah, diperlukan pemangkasan. Ya, harus ada pemangkasan dari waktu ke waktu. Jadi relakan hidup kita untuk dibersihkan oleh Tuhan, agar kita dapat menghasilkan buah roh yang Tuhan kehendaki. Nah, pemangkasan ini berbicara tentang membuang daripada tanaman itu, bagian-bagian daripada pohon tersebut atau ranting-ranting itu, yang sudah terkena penyakit, yang sudah tidak produktif. Nah, dalam ilmu bercocok tanam, bagian ini harus dipotong. Karena kalau tidak dipotong, bagian yang tidak sehat atau tidak produktif ini juga akan turut menyerap nutrisi daripada pokok anggur tersebut. Jadi supaya nutrisinya itu bisa penuh diterima oleh ranting-rantingnya, maka yang tidak produktif itu harus dipotong. Ya. Nah, jadi Tuhan memakai prinsip daripada menanam pokok anggur ini dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, apa artinya hidup kita harus rela dibersihkan? Nah, coba angkat tangan di sini siapa yang hidupnya itu punya masalah. Wah, ternyata cuma 2 orang. Yang lain tidak ya? Di sini siapa yang hidupnya banyak masalah? Coba angkat tangan. Ayo yang jujur, tidak disuruh ngaku kok masalahnya apa. Nah, kita semua pasti punya masalah, bukan? Ya. Yang tidak angkat tangan, saya percaya Anda punya satu masalah. Anda tidak jujur hari ini. Itu masalah yang besar ya. Jadi kita semua yang namanya manusia itu lumrah, kita pasti mengalami masalah. Ya, cuma masalahnya itu besar kecilnya itu beda. Bentuknya beda-beda. Saya sering bergurau dengan Pastor Jusak, saya bilang, kalau kita melihat seseorang itu sepertinya hidupnya tidak ada masalah, kok kayaknya hidupnya lancar-lancar aja, itu berarti kita masih belum cukup kenal dengan dia. Oh, setiap orang yang saya kenal, kalau saya menyebut orang itu teman baik,
pasti saya akan tahu ini orang hidupnya penuh masalah. Karena mengapa? Itu adalah sesuatu dari bagian yang natural, bagian dari alami kehidupan. Dan memang itu dibiarkan oleh Tuhan terjadi. Karena masalah itu adalah bagian yang alami yang dibiarkan Tuhan untuk membersihkan kita. Jadi di saat kita mengalami masalah, kita harus ubah cara pandang kita. Jangan melihat masalah sebagai sesuatu yang buruk. Tapi masalah adalah cara yang Tuhan pakai untuk membentuk pribadi kita, untuk membentuk karakter kita. Kalau tidak percaya, coba Anda lihat seorang yang disebut sabar. Bagaimana seseorang itu bisa disebut sabar kalau dia tidak ditempatkan di sebuah situasi di mana dia dibuat marah gitu ya. Itu berarti tidak tahan uji, betul kan? Bagaimana kita bisa menyebut dia sabar kalau dia tidak pernah ada dalam situasi di mana dia seharusnya marah tapi tidak marah? Atau kalau kita punya karyawan, ya, Ibu Rita banyak karyawan ya. Bagaimana Ibu Rita bisa mengetahui bahwa karyawan ini adalah orang yang jujur kalau dia tidak pernah punya kesempatan untuk bisa mencuri? Apakah itu teruji kejujurannya? Jadi masalah itu adalah bagian daripada kehidupan yang memang Tuhan izinkan supaya kita menjadi dewasa secara rohani. Nah, Galatia 5 ayat 22 sampai 25 mengatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tiada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, arti hidup oleh roh di sini adalah hidup seorang manusia baru dengan Kristus di dalam kita. Jadi di saat kita dibaptis, kita itu semua masuk ke dalam air, betul ya? Di saat kita masuk ke dalam air, itu ada sebuah simbolisme bahwa manusia lama kita sudah mati. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita sudah mati terhadap manusia lama kita. Kita sudah mati terhadap dosa-dosa kita yang lama, kehidupan kita yang lama. Dan saat kita bangkit lagi kembali keluar dari air, itu adalah suatu simbol bahwa kita bangkit bersama Kristus. Dikatakan dalam firman Tuhan, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah seorang ciptaan yang baru. Saudara-saudari, kita ini adalah ciptaan yang baru. Ini adalah buah-buah yang seharusnya normal kita lihat dari kehidupan seorang orang Kristen. Kalau seorang Kristen tidak punya buah-buah seperti ini, dan dia berani mengatakan dirinya sudah orang Kristen selama 10 tahun, 20 tahun, ada suatu tanda tanya yang besar. Sesuatu yang perlu dipertanyakan dari kehidupannya. Apakah benar dia orang Kristen atau Kristen-Kristenan? Saat ini banyak sekali orang Kristen itu yang jenis orang Kristen kapal selam, Bapak Ibu. Tahu tidak apa itu orang Kristen kapal selam? Kalau hari Minggu dia nongol ke permukaan, Senin sampai Sabtu dia kembali masuk ke permukaan laut, ya, masuk ke dasar laut lagi. Itulah jenis Kristen orang kapal selam. Ya, Senin sampai Sabtu marah-marah terus, sama sekali tidak ada buah-buah roh, ya, yang ada buah-buah kedagingan. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang seharusnya itu terus keluar dari kehidupan kekristenan kita, dan secara alami. Ya, dan kita akan belajar nanti apakah yang menjadi rahasia supaya buah-buah seperti ini akan keluar dari kehidupan kita. Mau tahu apa rahasianya? Ya, coba mukanya itu kok tegang sekali ya, pakai sini semua. Coba di teman di sampingnya itu coba agak diguncang-guncang dikit. Jangan, relax dikit bilang, ya. Coba temannya yang di sebelah diguncang dulu. Ya, jangan tidur ya. Nah, saya pernah dengar sebuah ilustrasi yang sangat memberkati saya. Ini ilustrasi tentang pengrajin perak. Dan dikatakan bagaimana seorang pengrajin perak, bagaimana dia tahu bahwa perak itu sudah murni. Ya, dikatakan bahwa pengrajin itu dia akan menaruh perak ini di api, di tengah-tengah api, di mana api itu paling panas.
Lalu apa yang akan terjadi adalah semua kotoran yang ada di dalam perak itu akan muncul ke permukaan. Nah, pada saat itu terjadi, sang pengrajin ini punya waktu beberapa detik saja untuk cepat-cepat membuang kotoran itu. Kalau tidak, maka kotoran itu akan kembali masuk, yang akan kembali tenggelam. Nah, hal itu juga sama seperti kehidupan Kristen kita. Tuhan menaruh kita di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masalah, supaya yang jelek-jelek itu semuanya keluar loh. Kedagingan itu semua keluar. Dan saat kotoran itu muncul ke permukaan, kita punya pilihan. Apakah kita mau membuang atau kita membiarkan saja. Kalau kita membiarkan saja, maka kita tidak akan lulus ujian. Ya. Tuhan menguji kita itu dengan api. Ya, jadi lewat masalah-masalah kita. Dan yang paling luar biasanya adalah ini. Kapan waktunya pengrajin perak ini tahu bahwa proses pemurnian itu sudah selesai? Pada saat dia melihat pada perak itu, dan dia melihat bayangan daripada wajahnya sendiri. Pengrajin perak ini adalah simbol daripada Allah Bapa. Dan kita adalah seperti perak tersebut. Tuhan menempatkan kita seringkali bukan lewat suatu kejadian yang enak-enak untuk membentuk karakter kita, tapi seringkali justru lewat api pengujian, lewat masalah-masalah yang kita alami. Disitulah Tuhan itu sedang memangkas bagian-bagian karakter kita yang jelek. Dan kapan Tuhan tahu bahwa prosesnya itu sudah selesai? Pada saat dia melihat perak ini, yaitu kita ini, dan dia melihat gambaran wajahnya. Loh, ini loh, sudah sama seperti karakterku. Jadi bukti bahwa kita ini adalah seorang orang Kristen yang sejati adalah kalau buah-buah roh itu mulai bermunculan dalam hidup kita. Nah, jadi saudara-saudari, apakah hidupmu berbuah? Ini satu hal yang perlu kita camkan. Relakan dirimu untuk dibersihkan. Poin yang kedua, tetap dekat dengan Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan. Yohanes 15:4 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Apa artinya tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu? Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu adalah firman. Jadi kalau tinggal di dalam aku, berarti kita ini harus hidupnya itu ada di dalam firman. Firman itu harus menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita. Ya. Ranting-ranting yang menempel pada pokok anggur akan terus mendapat nutrisi yang dibutuhkannya. Hanya waktu kehidupan kita ini hidup intim, ya, terus melekat kepada Tuhan, di saat itulah kita akan mendapat nutrisi-nutrisi yang kita butuhkan, asupan rohani yang kita butuhkan untuk menjadi seorang Kristen yang kuat secara rohani. Saya pernah mengalami masa kekeringan, Bapak Ibu saudara-saudari, dalam kehidupan kekristenan saya. Saya pernah mengalami masa-masa di mana kok kayaknya Tuhan itu jauh sekali. Ya, pernah tidak mengalami seperti itu? Saya pikir kita semua pasti pernah mengalami ya. Dan pada waktu seperti itu saya mulai berpikir, Tuhan kok sepertinya ada orang-orang yang lebih mendapat favor khusus ya. Kayaknya Tuhan itu lebih dekat dengan orang-orang, sebagian orang gitu. Kayaknya apa yang dia kerjakan itu kok semuanya berhasil, sukses, pelayanannya besar dan lain sebagainya. Dan saya mulai merasa minder. Tuhan, saya ini apakah anak tiri ya? Nah, saya berpikir seperti itu. Tapi suatu hari ketika saya membaca ayat ini, ayat itu seperti loncat keluar dari Alkitab dan berbicara langsung pada saya. Hanya ketika engkau tinggal di dalam Tuhan Yesus, itu harus kita yang memulai, saudara-saudari. Dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Siapa yang duluan harus mendekat? Tuhan atau kita? Tuhan. Baca dulu lebih
seksama lagi. Mendekatlah pada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Siapa dulu yang harus mendekat? Kita dulu. Dan ternyata ketika saya mengetahui rahasia ini, wow, saya baru paham. Ternyata selama ini yang jauh dari Tuhan itu bukan salahnya Tuhan. Kita yang menjauh dari Tuhan. Tuhan itu tetap ada di tempat yang sama. Ya. Jadi seringkali kita ini ya menjadi kering karena kita lupa ranting-ranting yang sudah lepas dari pokok anggur itu, walaupun tidak langsung layu, lama-kelamaan pasti layu. Kenapa begitu? Karena tidak lagi mendapatkan asupan rohani. Betul ya, kalau ranting kita langsung potong, tidak akan langsung layu kan? Tapi coba tunggu 2-3 hari lagi. Sama seperti itu saudara-saudari. Jadi kalau kita sudah mulai jauh dari Tuhan, hati-hati. Jangan sampai kesibukan kita itu membuat kita ini jauh dari Tuhan. Karena itu yang paling sering. Nah, bahkan buat yang sudah menjadi pengerja, yang sudah melayani Tuhan. Melayani Tuhan, sibuk di ladangnya Tuhan, itu tidak pernah akan sama atau menggantikan hubungan pribadi Anda dengan Tuhan Yesus. Ya, sibuk dengan kontemplasi, dengan Anda itu duduk diam di kaki Yesus, itu ada dua hal yang sama sekali berbeda. Tapi hanya saat kita itu dekat, intim dengan Tuhan Yesus, maka kita akan mendapat asupan rohani. Kita akan mendapat nutrisi sehingga hidup kita pasti akan berbuah. Amin. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita ini hidup intim dengan Tuhan? Kita perlu membaca, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa setiap hari yang akan membuat kita tetap melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan akan menerangi kehidupan kita dan memberi kekuatan agar kita dapat terus bertumbuh di dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, bukan saja kita baca, tapi perlu kita renungkan kata demi kata. Dan saat Anda lakukan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, Anda akan mendapati ternyata firman Tuhan itu hidup. Ya, firman Tuhan itu akan berbicara langsung pada Anda. Dan jangan percaya saya, buktikan sendiri. Ya, buktikan sendiri. Membaca, merenungkan, dan berdoa. Nah, saya mau cerita tentang seorang yang bernama Saudara Yun. Ada di sini yang pernah dengar? Ada pernah baca bukunya Heavenly Man? Nah, saya sangat diberkati sekali dengan buku ini. Ya, saya ini laki-laki, jarang menangis untuk hal-hal yang gak penting. Tapi setiap kali saya membaca buku ini, saya gak tahan, saya menangis. Karena saya melihat cara Tuhan itu bekerja di China, itu sangat-sangat luar biasa. Dan ketika saya melihat gereja kita saat ini yang ada di Indonesia, kebanyakan gereja, dan yang di Malaysia, benar-benar sangat memalukan dibandingkan dengan saudara-saudari kita yang ada di China ini. Ya, tahu tidak, Bapak Ibu Saudara, ketika dia menjadi seorang yang percaya, dia begitu rindu, begitu haus akan firman Tuhan. Tetapi dia tidak punya Alkitab. Lalu apa yang dia lakukan? Dia berdoa setiap hari. Ya, dia berdoa sungguh-sungguh sampai mamanya yang melihat keteguhan hatinya ini merasa iba. Ya, karena berhari-hari dia berdoa, dia merasa begitu sedih karena dia rindu, dia haus akan firman Tuhan. Tapi Anda tahu di China itu adalah negara komunis. Di situ tidak boleh mereka punya Alkitab. Dan hari-hari dia seperti itu. Lalu mamanya teringat, oh begini saja. Ada seorang penginjil yang pernah dipenjara sampai selama 20 tahun karena Injil. Saya percaya dia pasti punya firman Tuhan. Coba kamu kunjungi dia. Lalu Saudara Yun pun dalam kehausannya akan firman Tuhan, dia pergi mengunjungi penginjil ini. Tapi penginjil ini tidak mau menunjukkan Alkitabnya. Walaupun Saudara Yun ini sudah benar-benar ingin, dia meminta berulang-ulang, tetapi penginjil ini tetap tidak menunjukkan Alkitabnya. Ya, sampai dia mengatakan, saya baca sekilas saja. Ya, saya sudah puas, saya pasti pulang. Tapi tetap saja tidak ditunjukkan namanya. Dan malah penginjil Tuhan ini mengatakan kepadanya, kalau kamu sungguh-sungguh haus akan firman Tuhan, kamu jangan berdoa dan apa saja, berlutut dan berdoa saja. Kamu pulang,
Menangislah demi kehausan kamu itu, dan berpuasalah untuk mendapatkan sebuah Alkitab. Ya, semakin banyak air mata yang kamu cucurkan, semakin cepat kamu akan mendapatkan Alkitab itu. Dan saudara Yun pun pulang, dan dia benar-benar menangisi setiap hari. Dia berdoa, dia berpuasa, dia sungguh-sungguh lakukan itu. Tahu tidak, dia lakukan itu selama 100 hari. Sehari dia cuma makan sekali, malam hari dia cuma makan semangkuk nasi putih, cuma sedikit untuk seharian. Dia lakukan itu selama 100 hari. Ya. Orang tuanya pikir dia sudah gila. Hari demi hari dia pikirannya cuma dia ingin punya Alkitab. Suatu malam, ya, dia mendapatkan mimpi. Dalam mimpinya dia sedang menaiki sebuah bukit, dan dia sedang mendorong sebuah kereta dorong. Kereta dorongnya itu kosong. Dan dalam mimpinya ini dia melihat ada 3 orang yang sedang turun dari bukit. Ada seorang yang tua yang sedang mendorong kereta dorong, isinya itu banyak roti. Dan di samping daripada orang tuanya ada 2 orang muda. Lalu ketika mereka berjumpa, mereka menanya, orang tua ini tanya kepada saudaranya, apakah kamu lapar? Lalu dia mengatakan, ya, saya berasal dari keluarga yang sangat miskin. Ya, semua uang keluarga saya ini sudah habis untuk mengobati papa saya yang sakit. Saya tidak punya untuk makan, tidak punya uang untuk membeli roti. Lalu diambilnyalah roti yang dari kereta dorong ini, diberikannya kepada saudara Yun. Dia katakan, makanlah dengan segera. Saat saudara Yun ini memasukkan roti itu dan dia mulai makan, dalam mimpinya itu roti itu berubah menjadi firman Tuhan, jadi Alkitab. Wah, dia begitu senang. Dia bangun, dia mencari-cari di seluruh rumahnya, ya. Tuhan, ini jawaban dari Tuhan. Dia cari, dia obrak-abrik satu rumahnya itu, tapi tidak ada Alkitab. Lalu dia menangis seperti orang gila. Mamanya sama papanya juga ikut menangis. Dia pikir anak saya sudah gila nih, karena saking ingin firman Tuhan, saking ingin Alkitab. Dan saat mereka menangis, terdengarlah ada ketukan pintu. Ketika saudara Yun mendengar namanya dipanggil, dia keluar dan dia kaget setengah mati. Ternyata yang ada di luar pintu itu adalah 2 orang pemuda yang dia lihat dalam mimpinya. Kemudian orang ini memberikan sebuah kantung warna merah, lalu mereka meninggalkan dia begitu saja. 3 bulan kemudian dia baru tahu, ternyata saat dia mulai berdoa, ada seorang penginjil yang tinggal di suatu provinsi yang lain, sangat jauh dari dimana dia tinggal. Itu mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Ya, ini berbulan-bulan sebelumnya. Dan dalam penglihatannya itu Tuhan memberikan nama dan juga tempat tinggal daripada saudara Yun kepada orang tua penginjil ini. Tetapi dia tidak langsung mentaati penglihatannya ini. Sudah berbulan-bulan barusan dia mentaati. Tapi karena dia sudah tua, dia meminta 2 temannya yang masih muda ini yang membawa Alkitab yang dia sembunyikan di bawah tanah. Ya, jadi di China itu benar-benar serius. Kalau seseorang itu ketangkap punya Alkitab, itu bisa dipenjara. Ya, jadi mereka tuh harus sembunyikan di bawah tanah. Jadi setelah mendapatkan Alkitab ini, wah, saudara Yun ini setiap malam dia tidur itu sambil memeluk Alkitab. Dia baca setiap hari berjam-jam seperti orang kesurupan. Ya, dia baca terus dengan kehausan yang begitu dalam. Nah, ketika saya baca itu, saudara-saudari, saya malu. Ya. Saya di rumah punya Alkitab, punya versi NIV, saya punya versi KJV, saya punya Amplified Bible, hampir semua versi saya punya. Tapi seberapa sering kita punya kehausan yang seperti itu? Mungkin saya tidak punya 1/10 kehausan yang dia punya. Seringkali malah Alkitab kita itu debunya itu banyak. Ya, karena saking jarangnya kita pegang. Di mana kehausan kita sebagai orang Kristen? Orang Kristen yang berbuah adalah orang Kristen yang benar-benar haus akan firman Tuhan. Hari ini pelayanan saudara Yun itu bukan mencapai orang ribuan, bukan ribuan jiwa, bukan puluhan ribu. Gereja bawah tanah di China sekarang jumlahnya beratus-ratus juta orang, Bapak Ibu Saudara. Kita di sini masih ketiduran secara rohani.
Karena kita tidak haus akan firman Tuhan. Di mana kehausan itu, saudara-saudari? Kalau kita sudah tidak haus kepada firman Tuhan, saya minta hari ini juga kita bertobat. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan kembalikan kepada saya kasih mula-mula itu. Saya ingin Tuhan seperti saudara Yun mengalami revival kembali. Saudara-saudari, kekristenan itu bukan cuma masalah agama. Kalau Anda mengira bahwa kekristenan adalah agama, Anda ada di tempat yang salah. Anda buang-buang waktu. Rasul Paulus mengatakan, kalau kepercayaan saya ini cuma sampai pada hidup ini saja, tidak ada hidup yang akan datang, saya ini orang yang paling patut untuk dikasihani. Karena dia menderita habis-habisan karena Injil. Kita di saat ini, kita belum sampai menderita sampai di mana titik kita berdarah karena Injil. Karena itu banyak daripada kita yang ketiduran, bukan? Banyak daripada kita orang Kristen yang main-main dengan yang namanya agama. Kita datang ke gereja seminggu sekali, tapi Senin sampai Sabtu, my goodness, ya kehidupan kita sama sekali tidak seperti orang Kristen. Saya tidak mengatakan saya sudah sampai situ. Saya masih perlu banyak belajar daripada saudara-saudari kita yang ada di China, di underground church. Ya. Ternyata orang yang sedang dianiaya, orang yang terus-menerus berlari karena iman mereka, itu tidak punya waktu untuk ketiduran, saudara-saudari. Justru kita ini yang tidak pernah dianiaya, yang terlalu gampang, kehidupan kekristenannya terlalu nyaman, itulah yang seringkali ketiduran. Ya, firman Tuhan mengatakan di Mazmur 1 ayat 2-3. Siap-siap videonya ya. Kita baca bersama-sama, oke? Supaya tidak ada yang tidur di sini ya. Kalau ada teman yang tidur, digoncang sampai bangun, oke? Tidak ada yang boleh tidur dalam rumah Tuhan, amin. Oke, Mazmur 1:1-3. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oke, saya mau jelaskan sedikit di sini. Di sini dikatakan di ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan, ya. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apakah artinya itu? Kita boleh beraktivitas yang lain, ya, kita boleh sibuk dengan kerjaan kita dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, firman Tuhan itu kita renungkan. Ya, saat kita sedang bekerja, firman Tuhan itu boleh kita renungkan. Ya, itu tidak salah kok. Betul ya. Yang penting jangan waktu kerja kita tidak bekerja. Ya, Anda baca Alkitab ya itu salah gitu ya. Ada waktu-waktu di mana Anda perlu baca, dan ada waktu di mana saat Anda bekerja, ya Anda renungkan firman itu. Ya. Dikatakan di sini orang yang seperti itu adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon itu supaya bisa berbuah, supaya sehat, itu perlu ada air. Air itu adalah yang paling penting. Bayangkan kalau pohon itu tidak perlu jauh-jauh mencari sumber lagi, tepat di tepi aliran air, maka pasti pohon itu berbuah pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa di sini yang ingin apa saja yang kau perbuat, apa saja yang kau pikirkan semuanya berhasil? Ya. Amin. Jangan lupakan bagian 2 ini. Anda harus menjadikan firman Tuhan itu kesukaanmu dulu. Ya. Oke, berikutnya saya ada sebuah video. Ini adalah orang Kristen di China yang pertama kali mendapatkan Alkitab. Saya mau Anda itu melihat, ya ini tidak ada suaranya tapi di YouTube kita bisa buka ya suaranya. Saya mau Anda dengar kehausan mereka akan Alkitab itu seperti apa. Ya saya harap melalui video ini kalau kita tidak cinta akan firman Tuhan, mulai hari ini kita bertobat, benar-benar Anda sungguh-sungguh cinta firman Tuhan. Oke, silakan.
感谢主。感谢神啊！感谢主。感谢主，我们太需要了。当我看到这本书，我都看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力带回来的。这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的事。Bukankah sangat ironis saat ini yang kita pegang, kita peluk sebelum kita tidur bukan Alkitab tapi mungkin handphone kita. Yang kita cium-cium itu bukan Alkitab tapi Samsung Note 6 kita. Note 5 ya sekarang. iPhone 6 ya. Nah, saya tahu di dalam iPhone Anda ada Alkitab, tapi saya percaya Anda cium itu bukan karena Alkitabnya. Oke, jadi poin ketiga, jangan sampai hidupmu tidak berbuah. Ya, jangan sampai hidupmu tidak berbuah. Mengapa? Ini bukan ancaman dari saya, karena firman Tuhan yang sendiri mengatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Kira-kira jadi orang Kristen yang dipotong itu rasanya seperti apa sih? Apakah orang Kristen yang dipotong itu seperti orang Kristen yang masuk surga? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dengan segala penuh hormat saya ngomongkan ini. Ya, jangan mengira bahwa Anda sudah berstatus orang Kristen, Anda otomatis pasti masuk surga. Bukan agama yang Tuhan lihat, tapi perjalananmu pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Apakah Anda benar-benar sudah menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, sebagai Tuhan dalam kehidupanmu? Itu yang benar. Kita ngomong tentang relasi, tentang hubungan. Jadi kalau kita sudah jadi orang Kristen 20 tahun, 30 tahun, tapi kehidupan kita tidak berubah, cuma agamawi saja, maka mungkin sekali firman Tuhan ini adalah untuk kita. Ya, jadi janganlah menjadi orang Kristen agamawi. Ya, bedanya itu tipis-tipis dari luar. Tapi di dalam itu bedanya banyak sekali. Ya. Kita lihat di Matius 13. Kita lihat jenis orang Kristen yang tidak berbuah itu yang seperti apa sih? Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Makanya waktu dengar firman Tuhan, jangan tidur. Kalau Anda tidur, saya jamin 100% Anda pasti tidak mengerti. Amin. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkannya dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ya. Jadi yang pertama ini sudah jelas-jelas yang pasti dipotong, ya. Karena udah dengar tidak mengerti, lalu dirampas oleh iblis, ya. Yang jenis kedua adalah yang jatuh lalu dia mendengar firman itu dengan gembira. Tapi dia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saudara-saudari, kita masih hidup dalam zaman kasih anugerah, ya, kasih karunia, masa anugerah. Belum ada ISIS di sini. Kita belum sampai di titik di mana kita harus mungkin dipenjara karena iman kita. Belum sampai titik di mana kepala kita harganya untuk menjadi orang Kristen, ya. Tapi kalau memang hari ini Anda diperhadapkan dengan pilihan, Anda mau pilih iman Anda atau Anda mau pilih nyawa Anda, apakah Anda dapat bertahan? Yang saya takutkan kalau selama ini kehidupan kekristenan kita itu cuma agamawi, saat dihadapkan dengan ancaman seperti itu, Anda tidak akan bisa kuat bertahan. Karena kehidupanmu tidak punya akar. Jenis yang ketiga, inilah jenis yang paling berbahaya. Ya, katakan kepada teman di sebelahmu, paling berbahaya. Karena mengapa? Bukan dengan penindasan. Nah, ini taktik yang paling sering iblis pakai, ya.
Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Seberapa sering kita hidup itu, kita dipusingin dengan hal ini, hal itu, kita khawatir dengan hal ini, khawatir dengan hal itu. Dikatakan firman Tuhan, ini loh senjata iblis untuk menghimpit supaya iman kita itu tidak berbuah. Lalu yang kedua dikatakan tipu daya kekayaan. Seberapa banyak orang Kristen yang sudah Kristen tapi masih cinta akan uang, yang masih pengen kekayaan, yang masih suka dengan hal-hal di dunia ini, melebihi cintanya terhadap hal-hal yang rohani, melebihi cintanya akan firman Tuhan. Dan kalau Anda lihat di Lukas, perumpamaan tentang penabur yang sama, ada satu lagi kategorinya, yaitu keinginan daging. Itu adalah hal-hal manusia lama kita yang masih belum rela kita lepaskan. Saudara-saudari, Yesus saat ini tidak mencari orang yang percaya. Yang dia cari adalah murid. Orang yang mau totally committed, orang yang mau komitmen secara 100% mengikutinya. Bukan yang setengah-setengah hati. Ya, 100% artinya Anda harus mati terhadap manusia yang lama dan ikut memikul salib. Yesus katakan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, setiap hari, lalu datang mengikuti aku. Ya. Jadi ingat 3 hal, kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan daging kita. Ini hal yang paling berbahaya yang membuat kita ini tidak berbuah. Lalu yang terakhir, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tanah ini berbicara tentang kondisi hati kita, sikap hati kita. Nah, tadi kita sudah berbicara, kita harus rela dibersihkan. Saat Anda mengalami masalah dalam hidupmu, apakah Anda menjadi khawatir atau Anda tetap bersyukur kepada Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah dan mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Segala keadaan itu berbicara tentang saat keadaan itu baik ataupun saat keadaan itu tidak baik. Di saat Anda melakukan itu, tanah hatimu itu subur, ya. Maka Tuhan akan membuat Anda itu berbuah, bukan cuma 30, 60, 100 kali lipat. Amin. Mau semua berbuah di sini? Oke, yang terakhir, dan saya akan tutup dengan ini. Yang terakhir adalah melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Orang Kristen yang berbuah bukan saja orang yang mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus, tapi karena Anda terus menerima firman Tuhan. Bayangkan sebuah gelas yang terus diisi dengan air sampai meluber, ya. Airnya itu keluar, tumpah keluar karena saking penuhnya. Itulah gambaran yang seharusnya daripada seorang Kristen. Kehidupanmu setiap hari harus diisi dengan firman Tuhan sampai meluber, gitu. Sampai tumpah keluar. Nah, yang saya sangat, tadi kita dalam perjalanan di sini kita bincang-bincang. Saat ini orang Kristen kalau ngumpul-ngumpul tuh ngomongnya apa sih? Kok kayaknya sering kali kita ngomongin tentang makanan. Wah, di mana ada makanan yang enak, ya? Di mana tempat kita mau jalan-jalan kemana, kita mau piknik kemana. Itu yang menjadi makanan kita sehari-hari. Berarti kita tidak mengisi gelas kita itu sampai meluber, ya? Karena kalau Anda isi terus dengan firman Tuhan, Anda tidak bisa tinggal diam. Setiap kali Anda berbicara, Yesus akan keluar dari mulutmu. Amin. Saya rindu kalau hari ini, jikalau selama ini Anda tidak punya hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus, inilah saatnya kita ini menantang diri kita. Kita mau mengubah manusia lama kita dan membiarkan firman itu terus mengisi kita sampai tumpah keluar. Jadi yang terakhir ini adalah melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harus memiliki kerinduan yang besar untuk menyenangkan hati Allah. Berarti Allah dan agendanya, bukan agenda kita sendiri, harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita.
Nah, ini berbicara tentang jadi orang Kristen itu tidak boleh hidupnya pasif. Memang hidup bersekutu dengan Tuhan itu sesuatu yang sangat penting. Tapi kalau Anda memang orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang kehidupan rohaninya itu sehat, tidak mungkin Anda itu hidup 10 tahun, 20 tahun jadi orang Kristen dan tetap tidak pernah melayani. Tetap masih duduk di bangku yang sama jadi jemaat, itu tidak mungkin. Pasti punya kehausan yang sangat dalam untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Bapa. Ya, jadi kalau hari ini Anda sudah jadi Kristen mungkin dari Anda lahir, tapi tidak pernah ada kehausan itu. Ya, tidak pernah ada tanda-tanda di mana Anda itu sukacita, ada buah roh, tidak pernah ada keinginan Anda untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Inilah harinya di mana Anda harus berubah. Mau? Amin. Oke, saya akan tutup dengan firman Tuhan ini. Matius 6 ayat 24 sampai 34. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendadani rumput di padang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya undang tim musik untuk kembali naik ke panggung. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Anda sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sangat jelas. Coba selidiki hatimu masing-masing. Apakah saat ini adalah waktu di mana Tuhan mau membersihkan dahan-dahanmu supaya Anda lebih produktif, supaya Anda dapat lebih berbuah lagi? Saya mau berdoa untuk Anda. Kalau firman Tuhan ini sudah berbicara secara langsung terhadapmu, mungkin pada suatu waktu Anda menjadi orang Kristen yang berapi-api, ada kasih mula-mula, tapi Anda sudah menjadi orang Kristen yang lama dan sepertinya api itu sudah mulai redup. Saya mau undang Anda maju ke depan, kami mau berdoa untuk Anda. Inilah waktunya Anda mengadakan pemberesan dengan Tuhan. Jangan tunggu sampai kita itu dipotong. Jangan sampai dahan kita, ranting-ranting kita itu menjadi kering. Kalau saat ini kasih Anda akan firman Tuhan, kehausan Anda akan firman Tuhan itu sudah tidak ada lagi, maju ke depan, kita mau berdoa untuk Anda supaya kasih Tuhan itu kembali dilimpahkan. Apa yang Anda lihat di video tadi bukanlah rekayasa. Roh Kudus yang sama yang ada pada saudara-saudari kita di China adalah Roh Kudus yang sama yang hadir di tempat ini malam ini.